Let's go, 3, 2, 1, go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami kembali hadir lagi kepada teman-teman pada kesempatan kali ini, tentunya dalam memberikan sebuah materi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang ekonomi bisnis syariah yang terdapat pada suatu koperasi yang awalnya itu yang menjalankan tentang sistem ekonomi bisnis syariah pada bidang rahan seperti itu. Untuk menyimaknya, marilah kita ikuti video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa, saya minta tolong kepada teman-teman untuk like dan subscribe di bawah ini, karena dengan like dan subscribe Anda sangat membantu kami untuk terus memotivasi kami dalam pembuatan konten-konten yang khususnya sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk videonya silakan simak sampai selesai. Sebelum lanjut kepada materi, saya akan memaparkan kepada teman-teman atau menjelaskan sedikit tentang profil dari usaha yang saya angkat. Usaha yang saya angkat yaitu tentang BMT Sidogiri. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu, ada yang belum. BMT Sidogiri merupakan sebuah sistem perbankan yang awalnya bentuknya seperti koperasi milik koperasi pesantren awalnya. Tetapi karena di situ ada pengembangan ilmu ekonomi syariah dan juga ada tentang pembelajaran aspek manajemen perbankan, di situ mulai dikembangkan koperasi yang bersifat umum, tidak hanya pada pesantren saja, tetapi kepada masyarakat umum yang memberikan tentang permodalan dalam sistem keuangan kepada masyarakat dengan menggunakan sistem ekonomi bisnis syariah seperti itu. Saya kira teman-teman sudah mengetahui tentang apa itu sistem ekonomi bisnis syariah. Jadi di sini saya mengangkat tentang rahan atau penggadaian pada sistem perbankan pada BMT Sidogiri seperti itu. Mungkin dari teman-teman bertanya, seperti apa sih BMT Sidogiri dalam segi pelayanannya? Ya, dalam segi pelayanannya yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa menggunakan ekonomi bisnis syariah, tentunya seperti hawala, terus hiwala, terus wakalah, terus rahan, atau nanti pembagian hasilnya itu digunakan pada BMT syariah secara umum, seperti halnya yang dilakukan pada bank-bank syariah seperti itu. Tapi di sini bahwa bentuknya BMT Sidogiri yang awalnya koperasi seperti itu. Jadi dalam pengembangannya tidak hanya pada pesantren saja umumnya, tapi juga pada ekonomi skala besar seperti peningkatan ekonomi di Indonesia seperti itu. Pengaruhnya terdapat pada BMT Sidogiri ini. Tapi untuk memperjelas tentang apa sih profil singkatnya, teman-teman mungkin mau lihat videonya BMT Syariah itu seperti apa, terus segi pelayanannya itu seperti apa. Kami akan memberikan video sedikit, semoga bermanfaat video ini. Silakan untuk disimak sampai selesai. Selayaknya mentari yang setia memberikan sinarnya untuk bumi, BMT UGT Sidogiri akan terus berusaha mengembangkan ekonomi umat berbasis syariah. Lahir di lingkungan pesantren pada era 2000-an, BMT UGT Sidogiri bercita-cita mewujudkan budaya ta'awun di bidang sosial ekonomi. Tercatat hingga tahun 2017, BMT UGT Sidogiri telah tersebar di 62 kota kabupaten dan 10 provinsi di Indonesia. Perkembangan financial technologies turut mengiringi langkah BMT UGT Sidogiri dalam pelayanan online dan pemasangan virtual satellite untuk kantor layanan yang masih terbatas jaringan internet. BMT UGT Sidogiri terus berupaya melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang, baik organisasi maupun usaha. Pada tahun 2016,
BMT UGT Sidogiri telah lulus audit sertifikasi ISO 9001-2015 setelah melalui proses pre-assessment dan assessment yang dilakukan oleh tim auditor dari BSI, British Standard Institution. Prestasi BMT UGT Sidogiri dari masa ke masa terus meningkat sehingga mendapat berbagai penghargaan. BMT UGT Sidogiri juga berhasil masuk nominasi 12 koperasi triliuner di Indonesia. BMT UGT Sidogiri menjelajah pelosok negeri hingga kepulauan terpencil yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan demi mendukung perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan. Hal ini selaras dengan cita-cita pemerintah terhadap kebijakan pemerataan ekonomi agar terwujud transformasi ekonomi sosial yang berkualitas. Walau rintangan membentang, semangat militan terus dikobarkan demi mengemban amanah umat. Membudayakan rasa saling berbagi, peduli, dan empati sebagai wujud amalia sosial. Menerapkan nilai-nilai budaya syidik, tablik, amanah, dan fatonah dalam mengelola. Bagaimana untuk videonya tadi? Nah, mungkin dari teman-teman udah sedikit memahami ya tentang profil bisnis pada BMT Sidogiri seperti itu. BMT Sidogiri ini sudah berada di tempat saya dan saya pernah mengalami atau pengalaman dalam peminjaman uang kepada BMT Syariah. Karena kenapa saya memilih BMT Sidogiri ini? Karena secara konsepnya bahwa itu dapat menguntungkan si peminjam maupun dapat menguntungkan pada peminjam seperti itu. Peminjam bisa mendapatkan modal, si peminjam dapat memberikan keuntungan tapi tidak sampai mematikan pada si peminjam seperti itu. Jadi di sini saya mengangkat tema tentang rahan atau penggadaian. Secara umum rahan ini merupakan penggadaian atau penyerahan barang milik si peminjam kepada pemberi pinjaman yang nantinya tidak ada pungutan biaya apapun seperti itu, seperti gadai-gadai biasanya. Tapi di sini BMT Sidogiri itu saya pernah pengalaman bahwa dalam sistem permodalan pada para petani. Para petani itu sebelumnya pada 2 tahun yang lalu mungkin itu saya menghadapi beberapa kendala dalam permodalan memulai pertanian pada tembakau seperti itu. Jadi saya itu mau memulai usaha atau budidaya tembakau, tapi di situ ada sisi permodalan sangat sulit seperti itu. Jadi saya mencoba meminjam kepada BMT Sidogiri dengan menggadaikan 2 BPKB. 2 BPKB ini saya mendapatkan modal maksimal itu 10 juta. Nah itu maksimal 10 juta saya kelola sendiri untuk budidaya karena ada maksimalnya, jadi tidak boleh lebih seperti itu. Saya mencoba mengelolanya dan bagaimana sisi keuntungannya dalam segi konsepnya kan tidak mengambil keuntungan dari peminjam tersebut. Terus sisi keuntungannya kenapa BMT ini bisa berjalan, kenapa BMT ini bisa oke. Jadi seperti ini. Jadi dalam konsepnya nanti tiap pelunasan uang tersebut ada jangka waktunya. BPKB ini mau ditebus 3 sampai 4 bulan, itu dilihat dari sistem budidayanya itu berapa, dari proses pengolahan, dari proses pemodalan, penyediaan bibit sampai proses hilir pengolahan sampai penjualan kepada para pengepul seperti itu. Jadi di sini dihitung oleh biasanya berapa dalam budidaya tembakau ini sampai selesai. Nah, itu kan sampai 3 sampai 4 bulan. Nah, 3 sampai 4 bulan ini kami harus wajib membayarnya, wajib menebus dari BPKB tersebut. Nah, di samping itu BMT Sidogiri ini juga memintai infak atau muamalat atau infak kepada BMT Sidogiri ini untuk pengembangannya
ke depannya seperti itu. Tidak hanya itu, BMT Sidogiri akan menyalurkan dana infak ini dari peminjam ini tiap menebus barangnya itu disalurkan kepada masyarakat pada umumnya, baik itu kepada jalan, koperasi jalan atau fasilitas-fasilitas yang ada di desa tersebut seperti itu. Jadi keuntungannya seperti itu. Selain itu juga pada saat bagaimana sih kalau tidak berani menebus atau tidak ketika budidaya usaha tani kita bangkrut seperti itu. Nah, di situ selama waktu yang sudah ditentukan 3 sampai 4 bulan itu nanti para pegawai BMT Sidogiri akan menyerahkan kepada pengadilan umum kepada yang hukum yang berlaku seperti itu. Jadi nanti hukum yang berlaku bisa jadi BPKB ini bisa diambil alihkan kepada BMT Sidogiri, sehingga barang yang dimiliki itu dimiliki oleh BMT Sidogiri, bukan tanggungan kita kalau kita tidak sanggup membayarnya seperti itu. Jadi secara umum ini merupakan awalnya pada peminjaman saya ini merupakan sebuah solusi dalam pengembangan ekonomi bisnis syariah ini yang berbasis ini berdasarkan hukum-hukum yang berlaku pada Al-Quran dan juga nas hadis seperti itu. Solusinya bagi ini BMT Sidogiri ini dibangun untuk membangun solusi dalam pembangunan ekonomi kan ya. Jadi di sini memang benar-benar sangat membantu masyarakat yang awalnya masyarakat itu peminjaman kepada rentenir yang tiap bulannya itu harus membayar bunga seperti itu. Jadi kalau di sini memang benar-benar memberikan solusi kepada para petani yang tidak memiliki modal untuk meminjamnya dengan asalkan ada barang pada konsep rahan. Asalkan ada barang, entah itu emas, entah itu BPKB. Nah, kalau saya itu sendiri 2 tahun lalu mungkin itu menggadaikan 2 BPKB dengan kebutuhan maksimal 10 juta seperti itu. Jadi saya itu mengelolanya, tapi alhamdulillah dari pengalaman saya itu bisa menembusnya sampai dengan batas waktu yang tertentu seperti itu. Dengan membayar infak pada 10 juta kan ya. Nah, itu pembayaran infaknya dari itu 2,5%-nya saja. 2,5%-nya diinfakkan untuk koperasi seperti itu. Jadi sangat membantu sih dalam pengembangan pertanian umumnya seperti itu. Nah, hanya itu dalam penjelasan rahan pada BMT Sidogiri. Jadi BMT Sidogiri ini yang sudah saya jelaskan tadi bahwa sebagai solusi yang awalnya para petani kesulitan pada saat kesulitan modal hanya meminjamnya, solusi akhirnya kepada rentenir. Padahal di situ para rentenir itu dalam tiap bulannya dalam 1 jutanya itu kadang 50.000. Bayangkan kalau 10 juta 500.000 tiap bulannya itu. Tapi di sini BMT Sidogiri hadir sebagai solusi dalam permodalan tanpa mematikan dalam si petani tersebut, hanya membayar infak tiap pelunasannya. Akan tapi di sini karena BMT Sidogiri ini sudah formalnya itu tidak seperti petani ke rentenir, itu lebih formal, maka harus disepakati berapa bulannya itu harus tepat, karena nantinya kalau tidak tepat, kalau nunggak apalagi itu nanti barang yang diserahkan kepada BMT Sidogiri itu harus diserahkan kepada pengadilan hukum seperti itu. Nanti hukum bisa jadi mengambil alihkan barang tersebut kepada BMT Sidogiri, tidak menjadi hak milik lagi bagi si peminjam seperti itu. Jadi oleh karena itu saya saranin kepada teman-teman dalam pengembangan usaha apapun itu lebih baik kepada pihak-pihak perbankan syariah seperti itu. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga video ini sangat bermanfaat kepada teman-teman.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron wa tumtum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.